berdebat dengan siapapun 3 hari 3 malam untuk mempertahankan tesis. Saya siap. Oke, saya siap, kata saya. Kemudian ada SMS lagi. Kiai, ternyata Mas Rumel tidak siap. Silahkan itu, bariskan saja. Nggak usah banyak-banyak orang. Saya untuk masalah nasab dan sejarah cukup saya. Mungkin untuk tes DNA itu dibutuhkan Dokter Sugeng. Dan saya mensyaratkan apabila mau berdiskusi, karena ini adalah bab data, maka pertama harus ditulis dengan rapi. Proposisi 12 pertanyaan saya itu harus dijawab. Kalau memang mau berdebat dan berdiskusi dengan saya, sekalian aja jangan di Rabita Alawiyah, tetapi gunakan momentum di UIN Wali Songo itu. Tanggal 10 September, kan kalau diskusi tidak bisa dengan satu waktu, 1 jam, 2 jam. Tapi memerlukan banyak waktu, sampai 3 hari. Untuk apa? Untuk memverifikasi data-data itu. Kalau misalnya itu di tempat yang tidak netral, di Rabita Alawiyah, itu belum apa-apa udah banyak yang SMS kepada saya, Gus Ajis, jangan datang, jangan datang, jangan datang, kan? Bahwa ada informasi ya, bahwa Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani beserta kawan-kawan itu diundang oleh Rabithah Alawiyah dalam rangka diskusi. Apakah itu benar ya, undangan itu sudah sampai kepada Kiai? Ya, sebenarnya ini asalnya ada dari sebuah universitas mau mengundang saya dengan Mas Rumel. Universitas Islam Wali Songo ingin mengadakan acara diskusi nasab ini di Universitas Islam Wali Songo dari lembaga pemberdayaan masyarakatnya gitu. LPPM apa itu istilahnya. Nah, udah menghubungi saya, nanti katanya dengan Mas Rumel. Saya siap. Kemudian ada informasi lagi bahwa Mas Rumel tidak siap. Tanggal 10 September kalau tidak salah. Tanggal 10 September saya diundang oleh Universitas Islam Negeri Wali Songo gitu. Dengan Mas Rumel. Saya siap. Oke, saya siap, kata saya. Kemudian ada SMS lagi. Kiai, ternyata Mas Rumel tidak siap tanggal 10 September karena suatu hal. Katanya mau ke luar negeri, ya kan? Ya udah, kalau nggak mau kan berarti tidak bisa kita untuk berdiskusi dengan Mas Rumel. Tapi akhirnya sekarang saya mendapatkan undangan dari Rabita Alawiyah untuk diskusi bukan di Wali Songo itu, di Universitas Islam Negeri Wali Songo, tetapi di kantor Rabita Alawiyah sendiri, di kandang. Nah, saya kira ini kita mengundang beberapa kali tidak ditanggapi, tidak ada balasan. Sudah 5 kali nih kalau tidak salah. Pertama undangan dari Kiai Badri yang ingin memfasilitasi saya dengan Ustadz Taufik Segaf berdiskusi tentang nasab di Pasuruan. Kalau tidak salah itu tahun 2003 ya. Itu di Pasuruan. Itu tidak bersedia Ustadz Taufik Segaf. Kemudian rasanya saya mencatat ini. Ada 5 kali undangan yang Ustadz Taufik Segaf atau Rabita Alawiyah tidak mau datang. Pertama 9 Juli 2023 difasilitasi Kiai Badri tidak mau. Yang kedua 24 Agustus 2023 di UIN Syarif Hidayatullah, Rabita Alawiyah tidak datang. Kemudian tanggal 25 Agustus 2024 diskusi di Banten, di Kesultanan Banten, itu juga Rabita Alawiyah menyatakan tidak datang dan tidak mau untuk mengutus utusan. 3 November 2023 saya mengirim surat kepada Rabita Alawiyah tentang pertanyaan-pertanyaan
pertama adalah tentang keberatan saya bahwa mereka masih mengaku turun Nabi. Yang kedua, kalau mereka masih keberatan bahwa mereka ini masih mengakui diri mereka keturunan Nabi dan keberatan tentang tesis saya, maka saya siap untuk berdiskusi dengan mereka dan saya tetapkan waktu itu tanggalnya 26 November. Namun mereka tidak kemudian membalas surat saya dan saya mensyaratkan apabila mau berdiskusi karena ini adalah bab data, maka pertama harus ditulis dengan rapi. Proposisi 12 pertanyaan saya itu harus dijawab karena di sana mengandung data-data dan sumber. Sumber dan data harus diverifikasi dengan teliti. Kalau mereka mengatakan bahwa ada di dalam kitab pada abad ke-5, maka itu tidak hanya begitu sebuah pengakuan, klaim, tapi kita harus lihat kitabnya mana, apakah sudah dicetak atau belum. Kalau sudah dicetak, berdasar manuskrip apa? Penulisnya siapa? Ditulis tahun berapa? Selama ini ditaruh di perpustakaan mana? Apabila semua itu sudah terverifikasi, baru diterima. Tapi kalau hanya klaim-klaim, itu saya sering, Gus Ajis, menemukan klaim-klaim Ba'lawi ini dalam kitab-kitabnya tidak terverifikasi. Coba baca kitab Ar-Raddul Mufhim ketika Ba'lawi itu menjawab daripada gugatan Syekh Murad Sukri Suwaidan tentang Ibnu Ainabah di abad ke-9 yang tidak menyebutkan nasab Ba'lawi. Itu ketika saya teliti verifikasi dari semua klaim-klaim mereka bahwa katanya ditulis dalam kitab Bahrul Ansar, ditulis dalam kitab Az-Zurqani, ditulis dalam kitab dan ternyata setelah saya verifikasi semuanya tidak ada. Maka saya mengatakan kalau diskusi tidak bisa dengan satu waktu, 1 jam, 2 jam, tapi memerlukan banyak waktu sampai 3 hari. Untuk apa? Untuk memverifikasi data-data itu. Karena kita bukan untuk kamu kalah, saya menang, bukan. Kalau kita diskusi untuk betul-betul mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Nah, sekarang diundang ke kandangnya, katanya tertutup, tapi tertutup disiarkan oleh Nabawi TV. Ya kan aneh ini. Yang ilmiah tempat di kampus nggak mau datang itu Mas Romel. Tapi kemudian setelah itu mungkin Mas Romel ketika diundang oleh UIN Wali Songo itu, kemudian laporan mungkin kepada Rabita Alawiyah sehingga Rabita Alawiyah mengadakan acara pada tanggal 7 September itu sebelum acara di Wali Songo itu. Dikira mungkin acara itu akan tetap dilaksanakan walau Mas Romel tidak datang mungkin gitu kan. Nah, kemudian apakah saya akan datang? Ya jelas tidak mau datang. Kenapa? Dia diundang 5 kali enggak mau datang, ya giliran saya baru undang 1 kali ini mungkin ya tidak datang juga. Yang ilmiah di kampus mereka tidak mau. Tapi mereka mau mengundang di itu kantornya sendiri, di kandang sendiri. Udah. Kalau memang mau berdebat dan berdiskusi dengan saya, sekalian aja jangan di Rabita Alawiyah, tetapi gunakan momentum di UIN Wali Songo itu tanggal 10 September. Nanti mungkin Mas Rumel yang sudah dihubungi oleh pihak UIN itu bisa dijadikan aja acaranya tanggal 10. Silakan di situ. Katanya kan ada tim-tim daripada Rabita Alawiyah yang siap untuk di Rabita Alawiyah itu ada Mas Rumel, ada Al-Mashhur, Idrus Al-Mashhur, ada Fikri Syahab, ada siapa lagi itu. Silahkan itu, bariskan saja, nggak usah banyak-banyak orang. Saya untuk masalah nasab dan sejarah cukup saya. Mungkin untuk tes DNA itu dibutuhkan Dr. Sugeng. Kalau dari pihak mereka silakan, mau 10, mau 20, baris saja itu di UIN Wali Songo. Silakan bertanya atau saya yang akan menanyakan kepada mereka tentang suatu hal daripada proposisi saya. Saya akan menanyakan, mereka juga boleh bertanya semuanya. 20 orang bariskan, saya sendirian. Kemudian tentang tes DNA nanti akan Dr. Sugeng. Kenapa? Ya karena kalau misalnya itu di tempat yang tidak netral di Rabita Alawiyah,
itu belum apa-apa udah banyak yang SMS kepada saya, Gus Ajis, jangan datang kan. Nah ini persis seperti kemarin itu yang diinisiasi oleh para kuncen-kuncen Kesultanan Banten itu. Ya, jadi saya kira kalau memang betul untuk mencari kebenaran yang betul-betul untuk berdiskusi, ya saya kira kalau sekelas ormas, sekelas Rabita Alawiyah yang sudah ada Kemenkumhamnya, ya punya juga jaringan, ya itu bisalah untuk meminta kepada Menag, misalnya Menteri Agama atau Menkumham atau Dinas Pendidikan, Kementerian Pendidikan, untuk memfasilitasi diskusi nasab ini dengan santai, dengan ilmiah, dengan berbasis kajian yang mencerahkan gitu. Bukan untuk membenarkan, untuk mencari pembenaran saja, tetapi untuk betul-betul mengkaji secara ilmiah. Saya kira itu lebih elegan, lebih kesatria, ya lebih bisa dipercaya oleh masyarakat gitu. Misalnya Rabita Alawiyah menghubungi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Nah, UIN Syarif Hidayatullah dulu kan pernah juga untuk mengadakan acara saya dengan Profesor Said Agil Hussein An-Murawar. Kemudian beberapa hari sebelumnya itu dibatalkan. Ini saya tidak tahu pembatalannya berdasarkan pertimbangan apa. Yang jelas seminar nasab antara saya dan Profesor Agil Hussein Al-Munawar tidak jadi. Ya, saya kira demikian, Gus Ajis. Jadi intinya kan begini. Intinya kalau memang mau untuk menggali, menjawab tesis-tesis saya itu bisa di tempat yang netral, bisa di tempat yang ilmiah, yaitu di kampus. Silakan. Kebetulan itu dari UIN Wali Songo, di lembaga pemberdayaan masyarakatnya itu ingin mengadakan acara itu, dan Mas Rumel itu sudah diundang tapi dia tidak bersedia karena katanya mau ke luar negeri tanggal 10 September. Nah, itu dijadikan aja. Kalau dia itu tanggal 7 September ada di Jakarta, kan berarti kayaknya belum pergi ke luar negeri tanggal 10 itu. Itu bisa diadakan di UIN Wali Songo aja. Insya Allah saya akan datang, kita bisa diskusi. Silakan banyak orang dari pihak mereka. Nanti kita sendirian akan menjawab daripada pertanyaan-pertanyaan mereka, dan nanti saya akan balik bertanya kepada mereka tentang sumber-sumber yang mereka punya tentang nasab mereka. Ya, saya kira itu akan lebih elegan dan akan lebih bermartabat. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan bangsa. Perbedaan di dalam menyikapi keterputusan nasab Balawi ini tidak perlu serius-serius ditanggapi, karena memang ini adalah hanya masalah kajian ilmiah. Kajian ilmiah ditanggapi dengan ilmiah, dan biarkan masyarakat kemudian memiliki pilihan terhadap pemahaman yang mereka yakini. Jangan sampai misalnya ada kata-kata ketika ada orang yang sudah memahami bahwa nasab Ba'alawi ini bukanlah turun Nabi, kemudian di framing macam-macam yang tidak bermartabat. Saya kira demikian, Gus Ajis. Dan perlu diingat bahwa walaupun Ba'alawi ini bukanlah keturunan Nabi, kita akan tetap menganggap mereka sebagai bagian dari bangsa Indonesia ini.